lebih baiknya kita awali dulu kali ya dengan doa. Oke deh, kalau gitu kita doa dulu nih menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perlu dicukupkan, dilanjutkan di lain waktu. Oke teman-teman, abis kita doa nih, sebelum kita ke pemaparannya, pertama-tama aku mau balik lagi, aku mau cek ombak dulu nih, karena kan berhubung ini Minggu pagi gitu ya. Mungkin masih ada yang lesu gitu, masih pagi, baru bangun, atau mungkin baru sarapan, jadi baru kekumpul lagi nih energinya. Nah, aku mau cek ombak dulu nih. Jadi buat teman-teman yang sekiranya hari ini semangat nih, yang udah mungkin yang udah sarapan atau yang udah siap buat ikutin pelatihan hari ini, pagi ini, boleh dong teman-teman kasih reaction nih, atau juga sabi banget nih yang mau ramein kolom komentar boleh, yang mau kasih reaction juga boleh banget. Oke, aku udah lihat ya beberapa udah kasih reaction, semoga aja yang lainnya juga pada semangat. Nah, lanjutan dari kemarin nih, jadi hari ini tuh kita sama lagi, kita bakal belajar dari pastinya speaker yang nggak kalah kerennya sama yang kemarin, dan pastinya juga bakal berguna banget nih untuk memperlengkapi teman-teman ke depannya, yaitu kita bakal belajar tentang develop self-confidence in public speaking, yang teman-teman udah bisa lihat ya di layar sekarang. Dan teman-teman nggak usah khawatir, kalau misalnya punya pertanyaan nih, nanti teman-teman bisa banget tanyain aja lewat Slido, yang linknya nanti bakal di-drop sama panitia di kolom chat, karena nanti di akhirnya kita bakal juga ada sesi Q&A, as always. Dan pastinya nih, sama nih kayak kemarin-kemarin, nah di akhirnya kita bakal ada post test, so make sure teman-teman fokus merhatiin dan juga ditulis nih materinya. Karena selain daripada si post testnya, teman-teman diharuskan nih buat share poin apa sih yang teman-teman dapat hari ini. Nah, ntar bisa juga tag nih ke Kayunanya atau juga teman-teman jangan lupa juga untuk tag ke TSA supaya nanti bisa berbagi sama orang lain nih tentang key take points yang didapat hari ini. Nah, dan nggak usah berlama-lama lagi, aku bakal introduce speaker kita hari ini. Itu kita punya Kayu Nadia nih, sebagai mahasiswa PR Unpad, terus juga ada former chairwoman of Hima Humas Unpad, Excel Future Leader Batch 8, dan masih banyak yang lainnya, achievement yang lainnya yang mungkin nanti bakal di-share sama Kayuna. Nah, pastinya teman-teman udah pada gak sabar lagi, dan aku bakal sapa dulu kali ya. Halo Kayuna. Halo, pagi Hana, pagi teman-teman semuanya. Oke, pagi Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Semangat sih hari Minggu pagi ini mau ketemu sama teman-teman TSA sih semangat banget ya. Oke, mantap. Masa Kayunanya udah semangat, teman-teman juga harus semangat dong ya hari ini. Tuh. Oke deh, kalau gitu silakan nih Kak, the stage is yours. Oke, wah ada nama-nama yang cukup familiar ya di sini. Halo teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan sekali lagi selamat pagi ya. Gila ini hari Minggu pagi loh teman-teman. Jam menunjukkan jam 10 pagi. Ini padahal pasti ada nggak sih yang masih rebahan dan masih sambil guling-gulingan? Nggak apa-apa teman-teman, sambil gulingan juga nggak apa-apa. Yang penting hari ini sambil dengerin, karena hari ini aku bakal coba sharing beberapa hal yang mungkin bakal dibutuhkan banget nih sama teman-teman. Karena aku dengar-dengar teman-teman di sini kan akan menjadi tutor juga nih ya, nanti akan mendampingi adik-adiknya juga, akan memberikan manfaat. Nah, supaya nanti memberikan manfaatnya bisa semakin oke, bisa dilengkapi dengan apa yang akan aku coba sharing hari ini. Nah, teman-teman aku bakal izin share screen dulu ya di sini. Oke, aku alright. Oke, apakah sudah muncul nih layar aku, Hana? Udah Kak. Oke, kalau gitu. Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman semuanya. Dan aku di sini mungkin ada kata pepatah, ini pepatahnya udah basi banget sebenarnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Udah kenalan aja belum tentu ada yang sayang ya kan? Apalagi kalau kita nggak kenalan gitu. Jadi hari ini aku bakal kenalan, tadi udah sempat dikenalin tipis-tipis lah ya sama Hana gitu. Siapa sih aku sebenarnya gitu. Jadi aku namanya Yuna, bukan orang Korea, unfortunately ya, tapi aku asli orang Palembang gitu. Nah, di sini aku sekarang sedang berkuliah di Universitas Pajajaran, jurusannya adalah hubungan masyarakat. Nah, karena aku anak komunikasi dan aku benar-benar suka banget dengan apa yang aku pelajari, I'm very passionate in communications and also marketing. Jadi, aku tahu pasti nih teman-teman, kalau aku pengen jadi good communicator, aku nggak bisa cuma ngandelin apa yang aku pelajari di kelas. Akhirnya aku juga aktif nih di beberapa organisasi. Sebelumnya sempat jadi ketua himpunan Hima Humas Unpad,
Terus juga aktif coba ikut-ikutan kegiatan pengembangan diri seperti XLFL, seperti yang Leader for Indonesia gitu. Dan juga aktif juga untuk jadi sebenarnya kalau organisasi tuh sempat juga di Students Axios Bandung, teman-teman, aku bagian extra relations-nya juga, dan sempat juga mengikuti beberapa perlombaan gitu supaya lebih mengasah hard skill-nya juga nih. Nah, kalau berhubungan dengan public speaking, aku tuh suka menghabiskan waktu aku weekend-weekend kayak gini gitu buat ketemu sama teman-teman, entah jadi MC, moderator, atau mungkin jadi speakers juga. Dan dulu awal-awalnya juga sempat jadi announcer. Mungkin di sini ada teman-teman apa yang lagi aktif di radio kampus juga ya. Berarti kita satu frekuensi sih harusnya. Nah, hari ini teman-teman aku bakal sharing sedikit apa saja pembelajaran yang aku dapatkan selama aku itu belajar public speaking, teman-teman. Jadi ini lebih ke aku sharing pembelajaran aku ya, bukan berarti aku udah expert gitu, kalau bukan berarti aku sudah certified public speaker. Kalau aku udah certified, teman-teman berbayar ya ke sini ya. Jadi ini juga posisinya memang aku masih mahasiswa dan masih belajar juga, but hopefully what I share to you guys today gitu bisa berguna buat teman-teman untuk nanti bisa memberikan manfaat juga. Nah, sebelumnya kita bakal coba sama-sama menggunakan apa ya? Kita coba menyederhanakan gitu. Sebenarnya public speaking ini tuh untuk apa sih kita tuh harus ngomong di depan publik? BTW teman-teman, aku belum jadi profesor ya, belum sarjana bahkan. Jadi ini bukan kayak menurut Yuna tahun 2021, bukan ya. Ini hanya aku coba rangkum gitu. Sebenarnya kita tuh melakukan public speaking itu untuk apa sih? Yang pasti ada 3 teman-teman yang paling utama. Yang pertama adalah teman-teman di sini ingin menginfluence komunikan teman-teman atau orang yang menerima pesan teman-teman. Entah itu menginfluence melakukan apapun lah ya, melakukan sesuatu atau mungkin memahami sesuatu gitu. Yang pasti berkaitan dengan pesan yang teman-teman yang sampaikan. Yang kedua, public speaking itu hadir untuk mengclarify atau simplify. Jadi misalnya teman-teman ada materi dari buku beratus-ratus halaman, teman-teman tampilkan dalam presentasi, di sini tugasnya teman-teman sebagai public speaker adalah menyederhanakan hal itu, bukan membacakan semuanya. Atau kemudian teman-teman juga mengclarify apa yang poin yang teman-teman ingin sampaikan. Sehingga outputnya adalah terjadi kesamaan pemahaman antara kamu sebagai pemberi pesan dan akhirnya orang yang menerima pesan. Kita sama-sama clear di sini dulu ya. Jadi ini kurang lebih kenapa kemudian kita melakukan public speaking. Nah, masalahnya teman-teman, ketika ngelakuin public speaking, itu tuh wah banyak banget teman-teman permasalahannya. Yang pertama, ini perasaan insecure teman-teman. Aku nggak tahu ya teman-teman ngerasakan hal ini atau enggak gitu. Cuma tuh kalau awal-awal aku belajar public speaking tuh rasanya tuh bener-bener kayak, duh nggak percaya diri banget lah gitu. Duh, aku tuh memang dari dulu tuh kayaknya nggak bisa ngomong deh. Aku tuh emang dari dulu tuh anaknya nggak apa ya, nggak enak lah kalau ngomong, nggak asik gitu. Aku tuh kurang oke lah buat jadi public speaker. Pokoknya aku tuh, dan semua hal yang teman-teman labelkan pada diri teman-teman terkait dengan public speaking. Bukan cuma itu aja teman-teman. Udah mah insecure, ada banyak juga overthinkingnya. Jadi ketika mau ngomong di depan itu langsung overthinking gitu. Ih, nanti kalau aku ngomong kayak gini bakal dijudge so asik gak ya? Ih, nanti kalau aku salah ngomong gimana ya? Orang-orang kalau bosen gimana ya? Ih, nggak mau, nanti takut dikatain kentang. Dan semua perasaan-perasaan overthinking yang kerap masuk ke kepala kita saat kita itu mau melakukan public speaking. Terus, emang dampaknya apa? Dampaknya, akibatnya, semua perasaan itu terlihat. Terlihat dari mana? 1, awkward gesture. Ketika lagi ngomong, tangannya gerak, tapi gerak terus. Nggak berhenti-berhenti. Orang-orang mulai bingung, ini dia mau lagi jadi memimpin paduan suara atau lagi ngapain ini di depan gitu. Atau ketika lagi berdiri gitu di depan, kalau misalnya lagi offline ya, kakinya ini gerak terus teman-teman, terus bergerak, pindah sana, pindah sini. Orang-orang mulai bingung, ini apakah dia gatal-gatal atau seperti apa gitu kan. Terus vokalnya juga biasanya akan kerasa boring atau bergetar teman-teman. Jadi ketika lagi ngomong, karena tadi di kepalanya ada begitu banyak perasaan-perasaan negatif gitu kan, suaranya jadi, aduh,
gitu-gitu aja, membosankan, nggak ada naik turunnya, nadanya bosen, terus suaranya juga bergetar gitu. Kalau lagi megang mic offline tuh tangannya juga ikutan gemeter gitu kan. Dan ini juga yang paling sering teman-teman, ada banyak banget filler words. Filler words ini apa? Ketika lagi ngomong dia bakal kayak gini. Jadi aku itu mau sebenarnya ngomong tapi nya kalimatnya satu, nya ada 10 dalam satu kalimat itu. Jadi ngomong nya itu banyak banget gitu. Dan yang terakhir nih, eye contact-nya juga biasanya kemana-mana. Kalau lagi online gitu ya, kalau kayak lagi online setting kayak gini, matanya akan melihat ke catatan di bawah, melihat ke skrip, ngomong aja terus kayak gini tapi matanya ngeliatin skrip. Atau kalau lagi offline, biasanya matanya ngelihat ke atas, kanan, kiri, entah ada apa di langit-langit ini, entah dia sedang berbicara pada Tuhan Yang Maha Esa ya, atau lagi ngapain gitu. Padahal jelas-jelas audiensnya ada di mana. Ini adalah contoh-contoh dari kalau misalnya teman-teman tadi merasakan perasaan-perasaan tadi yang tidak bisa dikontrol dengan baik, ini akibatnya teman-teman dan sangat berpengaruh pada apa ya, speak yang materi yang teman-teman kemudian sampaikan. Pertanyaannya, how to wow your audience ketika teman-teman lagi public speaking? Yang pertama, teman-teman itu harus mulai dari diri teman-teman sendiri. Sebelum nanti teman-teman itu ingin menjadi public speaker, sebelum nanti teman-teman ingin presentasi, teman-teman ingin memperbaiki misalnya skill public speaking teman-teman, teman-teman harus awali dengan menganalisis apa saja kekurangannya teman-teman. Jadi kan tadi sudah sempat kerasa ya, kadang-kadang tuh kita bisa ngerasain gitu, oh aku tuh kalau ngomong kayaknya nadanya mah kurang asik, aku tuh kalau ngomong tuh kecepatan gitu, aku kalau ngomong masih banyak banget filler words-nya. Aku kalau misalnya ngomong itu misalnya gesturnya tuh masih lebay banget gitu. Nah, semua hal yang teman-teman rasa itu kekurangannya teman-teman ketika lagi ngomong di depan, itu dibikin listnya. Dianalisis satu-satu. Terus ini tuh untuk apa sebenarnya? Supaya teman-teman tuh aware bahwa oke, ini adalah bagian yang harus aku improve dari diri aku supaya public speaking aku lebih oke. Kemudian yang kedua, sangat penting teman-teman itu untuk mencari role model. Jadi misalnya teman-teman di sini pengen jadi public speaker untuk jadi MC, atau teman-teman pengen jadi public speaker untuk menjadi pembawa materi atau pembicara gitu. Atau teman-teman mau presentasi untuk materi di kelas gitu, dan banyak hal gitu ya. Cari orang yang memang teman-teman itu lihat dia itu tuh ngomongnya tuh asik banget. Ngomongnya tuh keren banget gitu. Jadi bisa dijadikan teman-teman itu contoh, teman-teman perhatiin gitu, apa hal yang bagus dari mereka, dan bagaimana cara mereka membuat sesi ngomong itu tuh jadi asik. Dan teman-teman bisa temuin di mana-mana ya gitu ya. Misalnya lagi ikutan sesi webinar gitu, teman-teman bisa lihat pembicaranya gitu. Ketika lagi ngomong dia asik gak ya? Perhatian aku tuh terus ke dia nggak ya? Kalau misalnya iya, apa ya yang dia lakukan yang membuat jadi benar-benar asik? Perhatiin kecil-kecil semuanya gitu. Oh dia kalau misalnya ngomong itu dia tangannya main gesturnya. Oh ketika dia lagi ngomong ekspresinya itu asik gitu. Semuanya itu juga teman-teman list, jadi teman-teman tahu gitu. Nah, nanti itu akan dibikin dalam bentuk observation notes yang teman-teman itu kumpulkan dari berbagai role model. Jadi nggak cuma satu, teman-teman. Teman-teman bisa cari dari banyak sekali public speaker di sini gitu. Dan kemudian baru setelah teman-teman ngelis itu semua, teman-teman mulai pilih kira-kira yang mana ya dari gaya para role model ini itu yang bisa sesuai untuk aku terapkan, yang sesuai dengan personality-nya aku. Karena gini teman-teman, even kalau misalnya kita kasih contoh MC ya, MC itu ada banyak banget gaya-gayanya, walaupun semuanya sama-sama asik gitu ya. Ada yang tipenya komedi, jadi konsepnya dia selalu stand up komedi aja ketika lagi MC gitu. Jadi kita tuh kayak emang bawaannya ketawa terus aja gitu ngelihat dia. Ada yang dia emang agak sedikit lebih formal, dia nggak pintar bikin jokes, tapi dia itu pintar buat ngobrol sama orang lain. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana ya yang lebih cocok sama aku gitu gayanya. Oh, aku mah emang orangnya lucu gitu. Itu kalau aku ikutan stand up komedi juga aku menang gitu kan. Aku bisa nih pakai gaya yang komedian ini. Ya boleh, mangga, sok gitu. Tapi kalau enggak, coba cari gaya yang lain gitu. Jadi yang pertama, dimulai dari analisis diri sendiri dulu, teman-teman. Baru kemudian, kalau sudah, kita mulai masuk yang kedua, ini kita mulai masuk ke bagian persiapan. Ketika teman-teman mau ngomong di depan,
teman-teman harus mempersiapkan setidaknya 3 poin ini. Yang pertama, siapa audiens teman-teman? Teman-teman akan ngomong ke siapa? Profilnya seperti apa? Kalau mahasiswa dari jurusan apa? Mereka angkatan berapa? Kemudian kira-kira mereka itu kesehariannya seperti apa? Yang paling penting untuk teman-teman ketahui dari audiens ini adalah level of knowledge-nya sudah seberapa jauh terkait dengan topik yang teman-teman bawain. Misalnya, aku sekarang lagi membawakan topik terkait dengan public speaking. Nah, aku harus tahu nih, kira-kira teman-teman itu tuh level of knowledge-nya itu seperti apa sih terkait public speaking itu. Karena bayangkan ya teman-teman, kalau aku lagi ngomong sama teman-teman yang di sini mahasiswa, sama aku lagi ngajarin public speaking misalnya ke para profesional gitu. Ya, aku pasti akan menggunakan bahasa yang berbeda, cara menyampaikannya juga berbeda. Atau misalnya nanti teman-teman bakal ngobrol sama anak-anak gitu. Ya, teman-teman harus tahu gitu, anak-anak ini tuh kira-kira pemahamannya terkait dengan topik teman-teman itu sudah seberapa jauh. Sehingga bahasa yang dipilih juga bisa disesuaikan. Karena kalau misalnya kita gagal di sini, nanti bisa seringkali gini teman-teman. Aku lagi waktu itu ada sesi ikutan lagi ada Excel level tuh kita ada namanya tuh TED Talks gitu kan. Kita disuruh latihan bikin TED Talks gitu. Kita menceritakan tentang jurusan kita. What happen is ketika kita menjelaskan jurusan kita kepada orang-orang yang awam, jurusannya beda-beda gitu kan. Tapi misalnya aku datang dengan istilah-istilah yang apa ya, yang apa beda-beda lah gitu, istilah-istilah yang benar-benar yang hanya diketahui oleh orang-orang yang kuliah di jurusan itu. Apakah pesannya akan nyampe teman-teman? Enggak. Yang ada aku malah akan langsung dapat nih istilah-istilah banyak banget, aku nggak dapat poinnya, aku lost, aku nggak paham pesannya. Jadi poin pertama ini it's very important. Jadi teman-teman tahu level of knowledge-nya seberapa jauh dan kira-kira teman-teman harus menempatkan diri seperti apa. Selain tahu level of knowledge-nya, teman-teman juga harus tahu nih, kira-kira dia itu tujuan mereka itu untuk ada di sini itu untuk apa sih? Kenapa mereka ada di sini? Kalau misalnya di konteks aku sekarang gitu, teman-teman ada di sini karena teman-teman butuh public speaking untuk nanti misalnya bisa melakukan volunteering misalnya kayak gitu. I have to know that gitu, supaya aku tahu jelas gimana supaya penyampaian materi aku bisa dibawa pulang dan menjadi daging cenah kalau kata orang-orang gitu kan. Nah, itu udah ya teman-teman untuk your audience. Yang kedua adalah it's also very important to prepare a strong opening. Nanti aku bakal jelasin lagi terkait dengan structure dan opening ini setelah ini. Tapi kenapa aku highlight di bagian preparations ini sebagai poin yang paling penting? Karena teman-teman tahu nggak sih, attention span orang-orang itu, supaya mereka itu tuh mau dengerin teman-teman, itu tergantung di 10 detik pertama. 2 menit pertama kalau misalnya sesi presentasi talks-nya panjang gitu ya. 2 menit pertama, teman-teman nggak asik ngomongnya, perhatian orang-orang lost. Kalau sesinya itu elevator pitching, sekitar 10-30 detik pertama, teman-teman nggak bagus, teman-teman nggak menarik ya, orang-orang akan lost gitu. Jadi, prepare a strong opening ini very important buat teman-teman. Dan yang ketiga adalah, coba kalau mau ngomong gitu kan, omongannya itu di structure, tapi tidak membaca. Kita tuh boleh bikin skrip, kita boleh bikin structure-nya mau seperti apa, tapi ketika terlalu textbook, itu akan kerasa banget ketika teman-teman itu lagi public speaking. Because back again, this is public speaking, this is not reading out loud. Nah, coba kita lanjut lagi. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya Kira-kira seperti apa sih structure yang teman-teman bisa persiapkan? Nah, pertama adalah opening, yang seperti aku udah bilang sebelumnya, teman-teman perlu membangun first impressions yang sangat menarik. Karena balik lagi opening ini tuh akan meninggalkan kesan apakah mereka mau dengerin teman-teman atau enggak. Opsinya ada banyak sekali teman-teman yang bisa lakukan untuk membuka presentasi teman-teman. Entah itu pakai fakta yang kira-kira bisa menarik perhatian dan rasa penasaran mereka. Bisa pakai personal story. Atau bisa teman-teman juga pakai misalnya pertanyaan gitu. Ketika datang teman-teman bisa bilang gitu kan, teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah bla 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 gitu. Itu juga bisa gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau being kreatif gitu kan, karena ini teman-teman mau ngomongnya misalnya di depan anak-anak gitu atau kawan-kawannya gitu. Teman-teman juga bisa prepare banyak hal gitu. Dulu aku pernah ikutan satu sesi di mana kakak-kakaknya itu dia masuk ke kelas dengan nggak tahu dia datang dia teriak tiba-tiba suaranya sangat super duper gede kayak
halo semuanya gitu, kita semua pada kaget gitu, terus suara dia mengecil lagi, perkenalkan nama saya Yuna, perkenalkan nama saya Yuna gitu, you know those kind of things yang akhirnya menarik perhatian. Aku juga pernah pakai presentasi waktu itu, aku lagi giving presentations tentang Indonesia gitu kan, ke teman-teman yang lagi ada di Amerika waktu itu. Nah, mereka itu lagi di kelas, itu kayak lagi heboh sendiri gitu kan, terus aku masuk ke sini, aku tahu kalau aku pengen ngomong, aku harus menarik perhatian mereka dulu gitu. Terus aku datang, aku menyapa mereka sekitar 2 atau 3 kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di depan nih bule-bule gitu. Aku datang, aku bilang aja, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yuna, bla 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 gitu kan. Wow, bingung nih bule-bule gitu kan. Buset nih, orang ngomong bahasa alien mana gitu kan. Tapi ketika dia melihat bahwa tadi ada sesuatu yang berbeda, perhatiannya ketarik ke teman-teman, dan di sana teman-teman bisa memulai sesi teman-teman gitu. So this is all about impressions gitu. Dan yang paling penting adalah di tahapan opening ini, coba kasih gambaran besar teman-teman akan ngomong apa, tapi istilahnya tuh ini kayak teaser teman-teman, kalau lagi di film ya, nggak benar-benar detail semua yang akan teman-teman bahas, tapi gambaran besarnya itu akan seperti apa, supaya audiens tahu, balik lagi, why I should listen to you. Itu opening. Kemudian yang kedua adalah bagian body-nya teman-teman, atau bagian isinya gitu. Poin di sini tujuannya adalah gimana supaya mereka paham sama apa yang teman-teman sampaikan. Sarannya adalah coba bawa konsep itu satu demi satu, teman-teman. Jangan memasukkan semua hal gitu kan, bener-bener seberantet zret gitu, semua poin dalam satu hal, padahal itu tuh ada banyak banget yang bisa dipecah-pecah. Konsepnya itu diturunin satu demi satu supaya mudah dipahami, dan usahakan teman-teman itu bisa menggunakan metaverse, teman-teman juga kayak bisa menggunakan metaverse ini kayak analogi, teman-teman kasih contoh gitu setiap poin demi poinnya, sehingga bisa dipahami dengan mudah gitu. Terus baru kemudian yang terakhir adalah di bagian closing, teman-teman ini yang selalu jadi pegangan aku, kita start strong, kita finish stronger gitu. Jadi ketika pembukaan udah asik, isi udah oke, ditutupnya juga harus asik, harus jelas. Call to action-nya seperti apa. Boleh kalau teman-teman mau pakai poetic inspirations, mau pakai quotes, mau pakai apapun gitu. Yang kira-kira bisa nge-restate kembali poin utama teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan. Tapi jangan pernah, ini sedikit saran dari aku ya, kalau misalnya teman-teman lagi ngasih talks gitu, teman-teman akhiri dengan gini. Baiklah, karena keterbatasan waktunya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Bayangkan ya teman-teman open the presentations very good, isinya udah asik banget, terus tiba-tiba di closingnya teman-teman kayak, ya karena waktunya terbatas, saya tutup saja, apakah ada pertanyaan? Orang-orang bingung teman-teman, mau tepuk tangan, mau apa nih, aku harus kayak gimana nih gitu di situ. Jadi try to use other ways to close your presentations gitu, supaya memang lebih asik aja. Orang-orang tuh kayak ibaratnya nih kalau lagi offline tuh mereka bisa tepuk tangan gitu, karena emang speak-nya teman-teman tuh asik banget. Nah, kemudian ini aku pengen sharing ke teman-teman. But while I may be the first one. Oke, wait. Nah, jadi ini ada ibu yang kita tahu lah ya, si ibu ini udah kayak ibu tetangga sebelah gitu kan. Dia sekarang ini, ya teman-teman tahu lah Kamala Harris, dia Vice President of United States right now gitu. Dan ini aku pengen share ke teman-teman salah satu speech dia yang very phenomenal gitu ketika dia baru kepilih. Nah, teman-teman bantu aku untuk benar-benar kasih perhatian dan analisis what's good about her speech. Dan nanti kalau sudah, kita bakal kayak saling sharing teman-teman kira-kira apa sih yang benar-benar asik dari si speech ini. Bakal puterin ya. Woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before.
but know that we will applaud you every step of the way. Oke, alright. Menurut teman-teman nih boleh dimasukin ke kolom chat kali ya. Apa sih sebenarnya yang super duper asik atau bagus nih dari presentasinya ibu ini? Oke. Atau kalau teman-teman mau sambil unmute juga boleh banget sih. Kira-kira apa sih? Oke, ekspresinya, isinya keren, gaya bicaranya. Oke. Sifatnya persuasif. Wow, gimana tuh? Apa yang membuatnya menjadi terasa persuasif sih ketika dia lagi ngomong gitu? Oke. Isinya berarti substansinya. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau add gitu. Ada banyak banget yang kita bisa perhatikan. Penekanan pada kata-katanya. Ekspresinya juga senyumnya penuh harapan. Oke. Alright. Nah, aku setuju banget sama teman-teman. But I will help you to look into it, like closer gitu. Dan kita coba lihat apa yang membuatnya kemudian menjadi super duper persuasif. Kalau kata siapa nih? Kalau kata Felix. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Malah ke ini ya. Ntar coba kita agak balik lagi. Nah. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Oke, perhatikan gesturnya teman-teman. Ketika dia bilang I will not be the last, kepala dia ikut menggeleng. Oke, itu satu. Berhenti dan tersenyum, melihat gitu kan, dia giving a pause gitu ketika dia lagi ngomong untuk supaya orang-orang bisa mencerna tadi kata-katanya dia. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves. Jadi dia pakai rule of three, teman-teman. Tadi kan jadi dia pakai 3 poin utama dan dia menggunakan hand gesture-nya untuk memberikan penekanan juga. Lead with ambitions, kemudian poin yang keduanya apa, dan yang terakhir adalah see yourself in a way that others may not. Itu didukung gitu dengan gerakan dari kepalanya, dari tangannya gitu. Dan ekspresinya juga dia main gitu kan, dia tersenyum tadi, dia kayak berusaha untuk memberikan eye contact juga. Jadi dari semua aspek-aspek public speaking, dia bisa akhirnya benar-benar ngedeliver speech-nya dia dengan very powerful. Teman-teman, kalau tadi ya kata-kata yang tadi yang udah bagus itu, tidak diiringi dengan hand gesture, tidak diiringi dengan voice projections-nya dia atau ekspresinya, ini speech-nya walaupun bagus nggak akan terdengar bagus, teman-teman. Coba ini kalau aku yang ngomongnya ya, lead with ambitions and see yourself in a way that others may not. What's the power in that? Nothing. Nah, itu yang akhirnya teman-teman harus kita perhatikan ketika kita lagi menjadi seorang public speaker, itu adalah it's all about crafting an engaging ambience. Dan gimana caranya? Yang paling pertama teman-teman harus berani ngasih 100% power ketika lagi ngomong. Power di sini aku maksudkan seperti apa? Berarti ekspresi wajahnya ya harus main. Vocal projections. Vocal projections ini artinya teman-teman, besar kecilnya suara teman-teman. Ketika lagi ngomong di depan 5 orang, sama ketika lagi ngomong di depan 20 orang, ini kalau konteksnya offline ya teman-teman, maka besar suaranya itu akan berbeda, tapi tidak berteriak. Itu ada tekniknya juga. Kemudian intonasinya juga harus main teman-teman. Ada naik turunnya, supaya nggak bosen orang-orang dengerinnya. Kemudian gesturnya, kira-kira gimana nih gesturnya supaya bisa ikut memberikan penekanan. Dan yang paling penting eye contact. Kalau lagi online, maka tatapan mata teman-teman itu harus melihat ke layar kamera. Jadi bukan ke layar laptop teman-teman atau melihat catatan kecil yang ada di pojok sini terus teman-teman ngomong aja gitu ya. Tapi coba lihatlah ke layar kamera. Karena it's going to give a difference, teman-teman. Ketika teman-teman itu lagi ngomong, eye contact tuh benar-benar berpengaruh gitu. Dan eye contact ini juga sebagian yang memberikan power di situ.
So this is very important ya buat teman-teman. Yang kedua adalah berikan pause. Dalam artian pause di sini adalah jeda. Ketika lagi ngomong, ngasih jeda itu ibaratkan bold atau underline-nya teman-teman. Bayangkan kalau aku ngomong kayak gini doang. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita lagi ngomong itu ada bold dan underline-nya dan itu adalah penekanannya. Dibandingkan kalau aku ngomong, jadi teman-teman ketika lagi ngomong itu harus ada bold dan underline supaya teman-teman ada penekanan di situ. Ada perbedaan dari si pause ini, teman-teman. Dan yang ketiga adalah mindset. Ketika teman-teman lagi ngomong gitu kan, dimanapun public speaking itu, bayangkan teman-teman itu lagi ngomong sama seseorang. Apalagi konteksnya lagi mempersuasi. Bayangkan teman-teman lagi ngobrol sama teman. Misalnya aku ngomong sama Hana. Hana ini aku pengen mempersuasi dia untuk membeli skincare misalnya gitu. Terus kayak aku bakal bilang, Hana, jadi skincare ini adalah mengandung ABCDE, ini asalnya itu bahan-bahannya dari Amerika Serikat ditambah dengan Korea bla 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 bla. Hana would not buy that gitu. Tapi kalau misalnya aku ngomong, Hana, kamu kemarin bilang kamu abis kulitnya kering nggak sih? Ini aku ada rekomendasi satu skincare yang memang dia tuh bagus banget buat kulit kering dan aku udah nyobain. Kerasa kan bedanya tuh cara ngomongnya seperti apa, pemilihan diksinya itu seperti apa. Nah, kemudian ini beberapa common mistakes-nya yang sering terjadi kalau lagi presentasi. Satu, terlalu baca skrip, teman-teman. Ini kerasa banget sih, apalagi kalau misalnya lagi online gitu. Mana skripnya itu juga seperti skrip lagi nulis gitu. Teman-teman, skrip kalau lagi nulis sama skrip lagi bikin presentasi, lagi ngomong, itu tuh beda penggunaan bahasanya. Pasti akan lebih sederhanakan, pasti akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami, dan itu something yang emang lo sesuai dengan kalau lagi conversations gitu. Tapi kalau udah terlalu baca skrip dan very academic, orang-orang akan lost. Yang kedua, nggak cepat baca situasi. Ini juga sangat berpengaruh, teman-teman. Ketika lagi ngomong, teman-teman harus memperhatikan ekspresi orang-orang yang lagi mendengarkan teman-teman. Terus jadi bisa cepet gitu ngambil langkahnya. Kira-kira kalau di tengah-tengah udah mulai bosen, apa yang harus aku lakukan gitu supaya bisa mengembalikan situasi. Ketiga, nggak memperhatikan teknis. Lagi ngomong, kalau misalnya lagi online, itu dia nggak memperhatikan suara audionya, dia nggak memperhatikan background-nya. Kalau lagi offline berarti dia nggak cek mic dulu. Teknis-teknis kayak gitu tuh bisa ngasih efek yang besar banget sih. Dan yang keempat tadi, karena nggak paham audiensnya, akhirnya pakai bahasa yang nggak familiar. No, no, no. Oke? Nah, terus ini adalah kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa praktis. Yang pertama, teman-teman, kalau misalnya mau latihan ekspresi dan gesture, saran aku kalau lagi online, coba untuk sambil kayak buat rekaman gitu. Jadi teman-teman bisa lihat cara teman-teman ngomong. Terus kalau misalnya punya masalah dengan filler words, saran aku sambil kalian teman-teman latihan, sambil teman-teman hitung di kepala kalian berapa banyak jumlah yang teman-teman ucapkan. Dan yang keempat adalah take your chance gitu. Karena public speaking itu harus dilatih, teman-teman. Nggak bisa cuma belajar dari teori doang, baca buku doang, dengerin aku ngomong doang. Itu harus dilatih gitu dan butuh jam terbang. So kalau ada kesempatan sekecil apapun, take it. Nah, terus di sini juga aku akan membuat ini menjadi sangat cepat saja. Ini aku akan berbagi sedikit secret recipe-nya aku. Kenapa aku ngerasa bahwa dulu ketika SD sampai SMA, sampai semester 1 sampai semester 2 ini, kemampuan public speaking aku tuh stagnan aja gitu. Tapi kemudian masuk ke semester 3, itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Dulu itu level ngomong aku tuh kayak, nih anak bisa ngomong, tapi nggak asik enough gitu buat dipakai ke panggung gitu. Nah, tapi terus gimana nih supaya bisa berkembang gitu? Resepinya adalah cari mentor. Ini aku benar-benar nggak bohong, tapi ini seberpengaruh itu, karena dulu aku pernah ada pengalaman, aku jadi MC gitu kan, terus si mentor aku tuh ngeliatin aku gitu, dan dia bener-bener langsung ngechat aku, dia kasih tahu, kamu tuh kok ngomongnya kurang asik ya, kamu tatapannya masih kurang ini nih, terlalu cepat lah, bla 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 bla. Jadi si mentor ini, teman-teman, bisa membantu kita melihat blind spot-nya di mana, dan gimana supaya bisa improve, gimana supaya bisa evaluate, supaya bisa mencapai level yang lebih baik lagi. And ini nggak harus orang yang expert. Bisa jadi orang-orang yang di sekitar teman-teman juga, yang juga sering menjadi public speaker, atau basically mereka seorang pendengar aja gitu. Karena mereka kan jadinya tahu kan, yang mana yang asik atau yang nggak asik gitu. Cari mentor ini, walaupun kita pasti mikirnya, aduh males, aduh gengsi. No, you need one if you want to grow faster. Dan kemudian ini juga ada sedikit terkait dengan demam panggung ya. Kalau aku nyebutnya kalau lagi online kayak gini, demam layar gitu. Karena kita pasti sering mengalaminya.
mau ngomong di depan, tapi deg-degannya itu udah kayak, aduh, udah kayak ada gempa bumi ya di dalam tubuh ini ya, bergejolak-bergejolak gitu. Gimana cara mengatasinya? Ada banyak yang teman-teman bisa lakukan. Kalau aku pribadi, biasanya aku akan pemanasan, ngomong di depan kaca dulu, dengerin lagu-lagu asik, naikin mood-nya dulu gitu kan. Tapi one thing for sure about these things adalah mengatasi demam layar atau demam panggung ini, setiap orang beda-beda. Yang works di aku, mungkin nggak works di kalian. Dan cara paling baiknya adalah teman-teman harus ambil kesempatan untuk merasakan terus si demam layar ini. Jadi teman-teman tuh tahu, oke, gimana cara aku mengatasi untuk diri aku, dan teman-teman bisa terbiasa dengan perasaan ini. There is no other ways, teman-teman, selain teman-teman emang merasakannya dan handling it by yourself. Kemudian kalau sudah nih, oke, kita udah waktunya udah mulai habis ya, tapi ini aku akan berbagi beberapa personal inspirations aku. Kalau buku ada TED Talks dari Chris Anderson, this is very good. Kalau untuk dari mentor, teman-teman bisa lihat di Soft Skills Daily, dia sering banget sharing terkait dengan public speaking gitu. Dan juga bisa lihat dari Inspigo. Dan yang paling penting teman-teman, to close this session, I just want to tell you, kalau public speaking itu is a lifelong learning process. Entah teman-teman sekarang ngerasa teman-teman udah bagus, atau teman-teman mungkin ngerasa teman-teman sama sekali nggak bagus, atau belum bagus gitu. Teman-teman itu tetap akan selalu butuh praktis, teman-teman akan tetap terus butuh learning gitu. Karena challenge-nya itu, ini tuh sangat dinamis gitu. Jadi, it's never too late for you to start, it's never too late for you to practice, it's never too late for you to improve. Itu aja dari aku teman-teman, sekian dan terima kasih. Oke, thank you Kak Yuna buat pemaparannya. Tadi udah ada tentang gimana kita harus analisis diri sendiri dulu ya, kayak misalnya, oh aku tipenya nggak suka yang terlalu lucu nih, aku soalnya orangnya rada garing gitu, atau yang tipe yang mungkin lebih suka yang formal atau gimana. Terus juga gimana persiapannya, sampai juga tadi banyak banget ya tips and trick-nya nih supaya bisa nendang gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti harus presentasi atau harus ngomong di depan orang lain nih. Dan seperti yang tadi aku udah mention di awal, nah kita bakal ada sesi Q&A, dan tadi kan udah dikirimin juga nih linknya dari panitia ya, di bit.ly/Q&A tutor day 2 nih. Oke, boleh di-share screen. Kita bakal lihat nih, teman-teman udah nanya apa juga. Oke, udah cukup banyak nih ya pertanyaannya. Oke, nanti aku bantu sebutkan. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Kak, cara presentasi yang baik dan bagus untuk lomba itu gimana ya Kak bagusnya? Dan apa aja sih yang harus diperhatiin? Oke, silakan Kak. Oke, thank you. Kalau untuk lomba teman-teman, biasanya yang paling sering dipakai itu adalah elevator pitching. Jadi elevator pitching ini adalah kira-kira gimana kita bisa presentasikan ide kita dalam waktu sekitar sangat singkat gitu ya, sekitar 3 menit. Atau tapi ada juga beberapa lomba-lomba yang bisa kasih waktu teman-teman sekitar 10 menit lah ya biasanya. Tapi itu kan kalau kita pikirin ya, 10 menit dari hasil PPT paper teman-teman yang udah berlembar-lembar itu, research-nya teman-teman yang udah sekian banyak kan rasanya kayak singkat banget ya. Jadi kira-kira gimana sih supaya kita bisa presentasi ini dengan asik tapi tetap dapat nih substansinya. Nah sebenarnya ini kemungkinan aku kemarin juga baru sharing terkait hal ini. Mirip-mirip juga dengan yang tadi udah aku sharing. Cuma yang paling important kalau kita lagi ngomongin terkait dengan presentasi lomba adalah sama openingnya. Dari tahapan persiapan juga teman-teman harus tahu audiensnya teman-teman seperti apa, sukanya itu yang seperti apa. Apakah tipe-tipe jurinya ini suka yang banyak angka-angka statistik, suka banyak angka-angka yang fakta, atau mereka tipe lombanya lebih kreatif sehingga mereka mungkin lebih suka pada opening-opening yang kreatif gitu. Entah nanti pakai drama lah, pakai cerita lah gitu. You guys should know that. Yang kedua adalah dari memahami audiens ini juga teman-teman harus tahu berarti kan indikator penilaiannya seperti apa dan background-nya mereka seperti apa, dan kira-kira apa sih permasalahan atau solusi dan yang teman-teman tawarkan yang kira-kira itu bisa relevan dengan mereka. Misalnya ya, aku bikin solusi untuk misalnya orang tua yang mempunyai anak misalnya yang bla 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 gitu. Juri-juri aku ini orang tua. Nah, dari itu di situ ada persamaannya kan, supaya bisa membuat cerita itu jadi lebih relevan. Yang kedua, teman-teman juga bisa explore berbagai framework. Di sini ada STAR, situation, task, actions, kemudian resultnya seperti apa. Ada juga teman-teman bisa explore frameworknya itu namanya PrEP, point, kemudian apa sih PrEP itu? P, point, kemudian R-nya reason,
kemudian I-nya explanations atau examples, dan P-nya kembali lagi nge-state poinnya teman-teman. Use and explore those kinds of framework to simplify your mind. Karena tadi balik ya, kalau kita lagi ngomongin soal lomba, so many things in our head, so many research, but make it short and sweet, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini saran pribadi dari aku, try to make it emotional. Jadi ketika lagi presentasi gitu, biasanya itu I always try to use a storytelling to tell my solutions itu seperti apa. Karena nggak tahu sih, ini lebih ke personal preference-nya aku aja ya teman-teman. Misalnya gini, ketika aku lagi presentasi aku udah jelasin nih permasalahannya ini, alias situasinya seperti ini, personanya seperti ini, pain point dari persona yang aku coba kasih solusi itu adalah ini gitu problems-nya. Kemudian aku masuknya ke bagian solusi. Nah, aku bakal menceritakan solusi aku dengan menggunakan sudut pandang persona yang coba aku selesaikan masalahnya. Misalnya, aku di sini pengen menyelesaikan masalah dari para anak-anak gitu kan yang merasa tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Nah, solusi aku nih misalnya akan ada. Ini misalnya ada saja lomba marketing ya teman-teman, karena background aku di situ gitu. Nanti aku bakal bilang kayak, oke, jadi kayak meet misalnya Yuna gitu. Yuna is a small girl, lives in the rural area, misalnya gitu. Dan dia tuh suka merasa tidak percaya diri pada dirinya. Kemudian dia kemudian di saat dia menonton TV, dia menonton sebuah iklan yang menampilkan bahwa dalam iklan tersebut ada banyak anak-anak yang juga merasa tidak percaya diri. Sehingga ia merasa bahwa, wah ternyata aku nggak sendiri yang mengalami hal ini, ternyata hal ini itu nyata. Kebayang nggak sih alurnya? Jadi aku membawa cerita ini dari sudut pandangnya si persona tadi, kemudian aku kasih tahu ke mereka situationsnya seperti apa, solution yang teman-teman tawarkan seperti apa, dan impact dari solutions itu akan seperti apa. Nah, itu sih kurang lebih yang benar-benar teman-teman harus perhatikan. Sama yang terakhir tipsnya adalah search for the third party opinions, karena biasanya mereka yang akan tahu apakah penjelasan teman-teman ini sudah cukup straightforward or not. Itu sih paling kalau dari aku. Oke, tadi udah macam-macam banget ya, ada lihat audiensnya, terus juga cara judges-nya menilainya, penilaiannya gimana sih, terus bisa tadi explore framework juga, sama tadi yang terakhir aku juga ada tentang make it emotional. Oke, semoga terjawab. Kita next lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau bawain event online, lebih bagus sebenarnya kita lihat kamera atau screen ya? Suka tergoda nih lihat screen, tapi matanya jadi nggak fokus. Oke, gimana Kak? Betul. Jawabannya adalah lihat ke kamera. This is like a very legit aja sih kalau dari aku. Usahakan untuk lihat ke kamera, karena aku bilang tadi, power yang teman-teman sampaikan ketika eye contact ya teman-teman melihat ke kamera dan melihat ke layar, itu berbeda. Tapi, kalau emang sekali-sekali harus melihat ke layar, harus ada yang dibaca gitu kan, itu nggak apa-apa. But try to untuk ngebalancein itulah, supaya tetap juga mostly ngelihatnya itu ke arah kamera. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi jawabannya lihat ke kamera ya. Oke, kita next lagi. Kak mau nanya gimana nih kalau suara natural atau bawaan kita bernada tinggi atau cempreng nih? Soalnya biasa untuk powerful kan bernada lebih rendah gitu. Oke. Silakan Kak. Biasanya memang seperti itu, tapi suara kita itu bukan berarti kita nggak bisa powerful. Karena tadi aku udah sempat jelasin juga, to make your speech, to make your talks powerful, itu nggak cuma suaranya doang gitu. Tapi juga ada ngomongin tadi gesture, ada juga ngomongin eye contact, ada juga ngomongin di sini ekspresi gitu. Jadi kalaupun misalnya memang suara kamu kerasanya cempreng gitu, tapi kamu punya dari segi gestur tubuh kamu, cara kamu berdiri, cara kamu memberikan ekspresi, cara kamu memberikan penekanan, ditambah tadi pausing, jedanya itu udah mantep dan kerasa percaya diri, mereka tetap akan melihat kamu sebagai ada wibawanya, ada karismanya, dan tetap terlihat powerful. Karena tadi, it's not only about one factor to make a speech powerful. It's about the combinations of all factors yang akhirnya membuat ini tuh benar-benar kerasa all eyes on you gitu loh. Itu sih. Oke, jadi artinya mau suaranya natural atau kayak bawaannya emang tinggi atau cempreng bukan berarti nggak bisa powerful ya. Betul. Oke, kita next lagi nih Kak, ada yang kepoin. Katanya penasaran Kak, siapa sih sebenarnya role modelnya Kakak siapa sih? Oke. Ini kalau terusnya public speaking ya, karena aku yakin banget role model aku ada banyak gitu.
Cuma memang kalau lagi public speaking itu tuh aku udah sempat masukin juga sih tadi di PPT-nya aku si Didi. Jadi dia fasilitator aku di XLFL yang nama akun Instagram itu Soft Skills Daily. Kenapa? Karena aku tuh inget banget dari pertama aku itu workshop sama si Didi ini, dari dia masuk ke ruangan, dia cuma ngomong hai, itu semua mata tuh udah ngeliat ke dia. Kayak ketika dia ngomong tuh bener-bener se-powerful itu gitu loh. Dan ketika dia tuh ngasih kita feedback terkait cara kita presentasi, it's very, very detail. Jadi aku bener-bener ngerasa kalau untuk public speaking tuh dia bener-bener one of my role model sih, gitu. Oke, udah terjawab nih ya kekepoannya soal role model. Oke, kita next lagi nih. Menurut Kakak, public speaking untuk mahasiswa tuh sebenarnya seberapa penting sih? Oke. Obviously, it's very, very important, guys. Karena nggak peduli nih background teman-teman itu apa, major teman-teman itu apa, teman-teman dari teknik, teman-teman dari jurusan-jurusan mungkin farmasi, bahkan kedokteran gitu. You guys will always need to present your ideas, to present your knowledge gitu. Public speaking it's not only for communication students. Misalnya kalau lagi teman-teman sekarang di sini ada yang lagi kayak ini nih, teman-teman mau ngomong, teman-teman mau ngajar gitu kan, itu butuh public speaking kan. Atau teman-teman misalnya pengen presentasi tentang paper teman-teman di kelas gitu kan kepada para dosen teman-teman. Itu butuh public speaking. Teman-teman mau lomba gitu. Lombanya mungkin nggak lomba-lomba bisnis, misalnya lomba-lomba terkait akademik teman-teman aja, tapi butuh presentasi. Itu butuh public speaking. Jadi aku yakin public speaking ini bagian dari effective communication skills yang everyone should have gitu loh. And better to invest on your training tuh since now sih. Karena nanti kalau di dunia kerja, teman-teman mungkin butuh untuk presentasi ini biar naik jabatan gitu kan, tapi skillnya masih kurang kan no juga kan. Jadi mending dilatih dari sekarang sih. Itu sih kalau dari aku, Ana. Oke, aku setuju banget sih, kayak emang penting banget ya, soalnya kayak walaupun kita nggak pengen jadi MC, nggak pengen jadi moderator, kayak kayak di kuliah pun kayak sering banget harus presentasi, harus ngomong sama dosen, dan itu emang penting banget. Betul. Terus minimal kalau kita pengen jadi ketua organisasi, mau orasi, butuh public Hmm, speaking juga nggak sih? Jadi iya, ya, it's very important, jujur. oke, berarti udah terjawab ya, berarti sangat-sangat penting. Oke, kita lanjut lagi nih, Kak, gimana nih kalau misalnya audiensnya bosen, nah gimana sih caranya supaya bisa dengerin omongan kita lagi gitu? Oke. Nah, kalau misalnya audiensnya itu tuh udah kerasa mulai bosan, teman-teman juga pasti udah tahu ya simptom-simptomnya itu seperti apa kalau lagi bosan, tatapannya ke bawah, pandangannya kemana-mana, nggak merhatiin lah gitu. Nah, kalau kondisinya udah seperti ini, teman-teman, it's really better kalau misalnya teman-teman bisa ambil pause sebentar gitu kan, terus kemudian kayak coba bangun engagement. Entah nanti tuh kayak lempar questions gitu kan, terus ajak ngobrol orang-orang di sana gitu, make it interaktif gitu. Atau jadinya kayak, karena biasanya yang membuat itu udah mulai bosen saat speakernya itu sudah terlalu one way communication. Jadi nggak ada interaksi di situ, akhirnya mulai attention-nya lost gitu. Jadi teman-teman better untuk tadi coba bangun engagement di tengah-tengah, kasih pertanyaan, kasih quiz gitu kan, terus kayak ajak ngobrol aja mereka gitu. Terus yang kedua juga teman-teman sebenarnya kalau teman-teman punya ini ya skill ngelawak nih atau pokoknya membuat sesuatu yang lebih lucu gitu, throwing jokes tuh di tengah-tengah tuh juga bisa benar-benar very fun gitu. Dan jokes yang sering banget aku tuh lihat, either mereka mentertawakan diri mereka atau mereka juga akan coba membuat jokes misalnya bersama dengan audiens gitu. Itu juga sering banget untuk dilakukan. Jadi teman-teman bisa eksplor hal itu sih. Intinya adalah, sama yang ketiga, kalau nggak punya waktu untuk jokes, ini juga pernah aku lihat dari public speaker gitu, dia tiba-tiba memainkan besar kecilnya suaranya. Aku nggak tahu kenapa ya, it's very simple, but it's quite, apa ya, kayak get your attention back gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong dengan suaranya yang super duper menggelegar gitu kan, atau dia kayak ganti jenis suaranya gitu, it's just very funny, and it works sih back then gitu. Jadi kayak mungkin bisa teman-teman pertimbangkan juga sih. Oke, kita next lagi nih ya, berhubung waktunya udah sedikit lagi nih. Kak, pernah nggak sih Kakak nge-blank nih atau nge-freeze saat public speaking? Nah, kalau pernah gimana nih nge-recover dari keadaan tersebut? Oke. Kalau misalnya lagi nge-blank atau nge-freeze saat public speaking, pernah nggak? Pernah.
Sering nggak? Sering gitu. Apalagi kalau misalnya ngomongnya impromptu alias nggak disiapin gitu kan. Atau ketika lagi kita presentasi kemudian sesi Q&A ada pertanyaan yang sulit, kita tuh mungkin tahu jawabannya tapi itu tuh entah di mana tiba-tiba hilang gitu ya dari kepala kita gitu. Ketika lagi seperti itu, saran aku teman-teman adalah teman-teman coba ulur waktu. Jadi never just like diem doang ketika ditanyain dan lupa gitu. Diem doang itu it's a very big no-no. Saran aku paling mudah adalah teman-teman ulangi pertanyaan yang ditanyakan. Oke, jadi tadi Pak kalau misalnya boleh saya ulangi sekali lagi gitu kan pertanyaannya adalah bla 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 bla. Ini mengulur waktu supaya teman-teman juga sambil mikir di kepala teman-teman. Aduh, ini jawabannya apa nih? Jawabannya apa gitu. Dan teman-teman juga bisa tambahin lagi pernyataan-pernyataan seperti itu pertanyaan yang sangat bagus Pak dan kebetulan memang kami telah melakukan research hal tersebut. Ya ampun itu udah berapa detik ya tadi diulurkan waktunya biar teman-teman bisa mikir. Intinya adalah tetap tenang, kemudian berusaha untuk menunjukkan bahwa teman-teman benar-benar tahu apa yang akan teman-teman bicarakan. Tenangnya ini sih yang perlu benar-benar latih gitu. Karena kalau teman-teman dari awal langsung nge-freeze, langsung kayak panik, langsung entah diem doang apalagi, itu benar-benar nggak banget sih. Terus ngomongnya juga bisa dilambetin teman-teman supaya tadi kesannya seolah-olah memberikan penekanan padahal lupa sebenarnya di kepala itu apa. Manage to be calm dan kemudian coba mengulur sedikit waktu sih sambil di kepala juga berpikir gitu. But gimana kalau benar-benar nggak tahu? Kalau benar-benar jawaban yang nggak tahu dan ketika lagi presentasi, sebenarnya saran aku teman-teman, you can always like be honest and ask for the time gitu. Misalnya gini, oke Pak, sebenarnya kita sudah sempat melakukan penelitian terkait hal ini sebelumnya, tapi kalau misalnya diperbolehkan, mungkin kita bisa meminta waktu 30 detik untuk mencari data ini sebelumnya, akhirnya kita bisa tampilkan. Jadi, you can always like say things like that juga sih sebenarnya. Atau bahkan teman-teman ketika lagi ditanyain juga misalnya ya, terus ketika pertanyaan yang dikasih itu adalah pertanyaan di luar research kalian. Misalnya, teman-teman ngelakuin research A, B, C, D, E, yang ditanyain itu F gitu. It's just something out of your research gitu, yang itu nggak ada di briefnya juga. Nah, teman-teman tuh selalu bisa bilang gitu, oke baik Pak, sebelumnya kami sudah melakukan penelitian, kami sudah mengumpulkan data mengenai A, B, C, D, E, dan memang untuk yang bagian F ini, kami belum sempat melakukan hal itu karena keterbatasan waktu. Tapi mungkin jika Bapak bisa memberikan kami waktu sekitar misalnya dalam 30 menit ke depan, nanti kami bisa carikan data tersebut dan akan kami sampaikan gitu. Jadi kasih tahu, emang teman-teman belum melakukan research hal itu, tapi teman-teman sudah melakukan apa aja, dan apa yang teman-teman temukan di situ. Baru kemudian nanti teman-teman bisa kasih tahu untuk bisa dapetin data yang diminta, butuh waktunya berapa lama, dan akan dikasih berapa lama. It's also fine gitu lah teman-teman, buat teman-teman melakukan hal itu. Dan ini bukan dari aku ya teman-teman, tapi ini aku juga dapat dari mentor aku sih, yang dia juga bilang kayak gitu, aku udah coba sebelumnya, and it works gitu. Oke, jadi buat yang udah pro kayak Kak Yuna pun kayak pernah ya pasti ya merasa nge-blank atau nge-freeze gitu ya. Dan tadi banyak banget bisa pokoknya yang pastinya teman-teman tetap tenang aja dan bisa ngulang pertanyaan. Yang penting kita ngulur waktu padahal kita lagi mikir dulu gitu ya, harus ngomong apa sih habis ini gitu. Oke nih teman-teman, berhubung sesi Q&A-nya udah habis di waktunya, nah teman-teman mungkin bisa ditanyain nanti di kesempatan lainnya. Di sini aku mau kasih kesempatan nih buat Kak Yuna, mau kasih closing statement nih buat teman-teman yang hadir. Mungkin boleh recap dari yang tadi, atau misalnya pengen kasih tips and trick, atau mau kasih semangat. Oke, silakan Kak. Oke, paling kalau dari aku teman-teman, tadi aku juga udah sempat sampaikan bahwa belajar public speaking itu penting dan ini tuh proses yang terus berkelanjutan dan nggak ada cara yang paling cepat untuk bisa pinter public speaking besides of teman-teman benar-benar ambil opportunity buat mengembangkan hal itu. Dulu juga ketika aku ngerasa aku tahu kekurangan aku apa, udah dikasih sama mentor aku gitu kan, terus nggak bisa langsung setelah dikasih tahu besoknya langsung bagus. It takes time gitu. Ini butuh jam terbang supaya teman-teman bisa bagus. Tapi kalau sama kuliah, 3 tahun teman-teman terus latihan, 2 tahun terus latihan, bisa kok teman-teman untuk bisa jadi lebih baik lagi dan akhirnya being a better public speaker. Dan I hope mungkin kedepannya bisa ngelihat teman-teman jadi pembicara sana-sini dan mungkin juga bisa ngasih training public speaking juga ya kedepannya ya. Amin. Itu sih kalau dari aku, Hana. Oke, berarti benar-benar definisi ini ya Kak, practice makes perfect gitu ya, butuh banyak latihan gitu ya. Exactly.
Oke, teman-teman semangat terus nih buat ke depannya juga nih, banyak latihan public speaking supaya kita makin keren lagi ke depannya. Dan sekali lagi thank you buat Kak Yuna untuk closing statement-nya. Nah, sehabis ini juga ya bakal ada penyerahan sertifikat nih oleh Kak Afwan Dava sebagai Wakil Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat. Oke, kalau gitu waktu dan tempatnya silakan untuk Kak Dava. Oke, terima kasih Hana. Oke, terima kasih untuk Kak Yuna. Cukup daging sih sebenarnya materi yang kali ini, terlebih buat aku yang ya sering gemetaran lah. Oke, mungkin sertifikatnya udah bisa di-share. Oke, jadi ini dari Divisi Pengabdian Masyarakat TSITB. Terima kasih banyak Kak Yunadian sebagai pembicara dalam webinar pelatihan tutor study buddy TSITB 2021. Mungkin di foto dulu ya, di screenshot. Oke, kita mulai ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, terima kasih Kak Yuna. Aku kembaliin ke Hana ya. Terima Oke. kasih Deva. Terima kasih teman-teman. Oke deh, kalau gitu thank you Kak Dava, Kak Yuna juga. Nah, karena tadi kan kita udah dokum untuk sertif ya teman-teman. Seperti biasanya pasti yang nggak lengkap dong kalau kita belum ada dokum bareng-bareng nih. Makanya teman-teman, yang aku lihat kayaknya masih banyak yang pada on off cam nih ya. Boleh nih pada on cam dulu. Mungkin ada yang mau sisiran dulu, ada yang mau rapi-rapi dulu. Boleh banget. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang mungkin mau on cam. Nanti dari dokum boleh dikasih aba-aba ya, biar pada siap. Oke, masih ada yang mau on cam nggak? Ayo, on cam. Oke. Aku rasa udah cukup sih. Kita mulai ya. Gayanya bebas aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sip. Selesai. Makasih. Oke, mantap. Oke teman-teman, abis ini karena tadi kan kita udah awali dengan doa, dan kita mau tutup juga dengan doa dong. Kalau gitu teman-teman, yuk kita mau berdoa dulu nih menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan, dilanjutkan di lain waktu. Nah, teman-teman, sebelum abis ini nih, teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena abis ini aku mau kasih tahu ada beberapa pengumuman. Yang pertama, teman-teman, selalu ada yang spesial di akhir, yaitu bakal ada post-test. Nah, nanti link post-testnya bakal di-up nih sama panitia di kolom chat. Yap. Oke, itu udah ada ya, di bit.ly/post-test webinar tutor day 2. Nah, itu ada waktunya teman-teman, yaitu 10 menit. Jadi make sure teman-teman ngerjain dulu selama 10 menit. Nah, nanti baru teman-teman boleh meninggalkan room ini. Dan jangan lupa nih teman-teman sama kayak kemarin, yaitu teman-teman boleh nih share di Instastory take points apa aja nih yang teman-teman dapat hari ini. Siapa tahu kan bisa share ke orang-orang banyak yang baca dan juga bisa mengingatkan kita lagi. Oke, dan jangan lupa juga nih teman-teman boleh tag ke Instagramnya TSA dan juga boleh ke Kak Yuna ya Kak ya. Dan juga sekali lagi aku mau ngucapin thank you so much nih buat Kak Yuna sebagai pemateri dan juga pastinya kepada teman-teman yang udah hadir hari ini. Kalau gitu sampai ketemu di sesi pelatihan tutor selanjutnya, yaitu di Sabtu depan. Dan semangat teman-teman buat ngerjain post-testnya. Oke, thank you teman-teman. Aku izin duluan ya. Thank you. Thank you Kak. Makasih Kak.